Praktik pungutan liar atau pungli telah mencoreng wajah Indonesia. Meski tim saber pungli telah dibentuk sejak Oktober 2016 lalu, namun praktik pungli masih terus terjadi. Praktik pungutan liar atau pungli telah mencoreng wajah Indonesia. Tim saber pungli telah dibentuk sejak Oktober 2016 lalu, namun praktik pungli masih terjadi. Salah satunya di Pelabuhan Samarinda ketika polisi menangkap pelaku pungli pada Jumat 17 Maret 2017 lalu. Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara menanggapi operasi tangkap tangan itu. Presiden mengingatkan semua instansi, baik di pusat maupun daerah, agar memberikan pelayanan terbaik dan cepat kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo juga memastikan sejumlah perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. 6,1 M ya, ini baru kita ingatkan semuanya ya, bahwa kita ini ingin memperbaiki sistem pelayanan yang ada. Jadi jangan sampai justru dalam proses kita memperbaiki sistem-sistem pelayanan yang ada untuk kecepatan pelayanan pada masyarakat, kecepatan pelayanan pada dunia usaha, kecepatan pelayanan untuk ekspor, kecepatan pelayanan untuk perizinan, semuanya. Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Sebelumnya tim saber pungli melakukan operasi tangkap tangan di Koperasi TKBM Komura dan PDIB di Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Di lokasi tersebut polisi mengamankan 13 orang. Para pelaku diduga memeras pengusaha yang akan melakukan bongkar muat di Terminal Peti Kemas dengan menetapkan tarif secara sepihak. Barang bukti tersebut diduga hasil pungli yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Terkait operasi tangkap tangan di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Wali Kota Samarinda Syahari Jang diperiksa polisi. Jang diduga mengeluarkan SK pungutan liar di pos jalan masuk menuju Terminal Peti Kemas Palaran yang dikelola Koperasi Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu atau PDIB. Pungutan dikenakan kepada setiap truk yang melintas sebesar Rp20.000. Selain di Kalimantan Timur, pungli juga diduga dilakukan petugas di Bandara Soekarno-Hatta terhadap turis asal Tiongkok. Oknum petugas diduga memeras dengan membayar uang berkisar Rp190.000 hingga Rp500.000. Petugas yang melakukan praktik pungutan liar itu juga berasal dari sejumlah instansi seperti Bea Cukai, Imigrasi, serta Biro Inspeksi dan Karantina. Pihak imigrasi membantah adanya keterlibatan dalam kasus pungutan liar di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam menjalankan tugas, petugas imigrasi selalu melayani masyarakat dan warga negara asing sesuai prosedur. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Ditjen Pajak membangun kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait peningkatan pelayanan di bandara. Pertemuan itu sebagai upaya penguatan reformasi birokrasi sekaligus mencegah terjadinya pungutan liar. Selanjutnya, Ditjen Pajak bersama Ombudsman akan bekerja sama memberikan pelayanan terbaik. Jika ditemukan hal yang menghambat reformasi birokrasi, akan segera ditindaklanjuti, termasuk menindak petugas yang terbukti melakukan pungli. Dari Kementerian Keuangan juga ingin melihat reformasi di bea cukai yang sudah sangat mencoba untuk cukup besar ini, jangan sampai ada hal yang kecil-kecil yang kadang-kadang tak terlihat gitu. Ini harus kita sapu bersih, supaya ada upaya-upaya tidak hanya yang besar-besar yang diperbaiki, tapi kadang-kadang yang dilihat oleh yang besar seperti ini yang kita coba kita perbaiki. Selama ini praktik pungli selalu diawali dengan kegiatan maladministrasi yang tidak sesuai prosedur. Para konsumen yang tidak ingin berlama-lama dalam mengurus sesuatu, akhirnya harus merelakan dengan memberi sejumlah uang. Pungli juga muncul karena penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk memperkaya dirinya sendiri. Praktik itu diperkuat dengan lemahnya pengawasan internal. Pertama, pungli itu kan sebetulnya penyalahgunaan kewenangan jabatan dan sebagainya untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemudian kedua, kemungkinan ini terjadi juga karena pengawasan internal itu lemah. Sehingga seseorang bisa melakukan penyalahgunaan jabatannya. Ketiga,
mungkin untuk mendapatkan jabatan itu seseorang juga harus bayar dulu, sehingga pungli melahirkan pungli lagi kan. Dan yang keempat, kemungkinan juga pelaku pungli ini juga punya kewajiban store pada atasannya. Nah, itulah pentingnya kita membenahi ini, bukan sekedar menghukum yang melakukan pungli, tapi melakukan pembenahan dalam pelayanan publik secara komprehensif. Studi yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah beberapa bulan lalu terkait tata kelola ekonomi daerah menemukan adanya item biaya transaksi baik resmi maupun tidak resmi. Transaksi berupa pungutan itu tidak saja dilakukan oleh instansi resmi dan pihak tertentu di lapangan. Pungutan itu ada di belakang meja, dilakukan oleh birokrat, tapi juga nggak kalah sadisnya itu dilakukan di jalanan. Jadi itu menular ke jalanan, dilakukan oleh ormas, harus disebut saja karena studi ya. Ormas kepemudaan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang mengirim orangnya ke lapangan, dan para preman, gitu ya. Dan ini berada di terutama kalau pungli di bidang usaha. Itu yang terkait dengan lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Kan ada itu Pak, setiap keluar dari satu daerah masuk ke daerah lain adalah pungli. Kemudian bongkar muat barang di pelabuhan, kemudian juga berbagai pungli di lokasi usaha berbasis lahan luas seperti perkebunan. Ini yang jadi titik-titik rawan yang sering terjadi pungli oleh non-aparat. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat edaran sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungli. Surat edaran tersebut berlaku di seluruh lingkungan instansi pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berharap seluruh instansi mampu melaksanakan pemberantasan pungli sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam surat edaran tersebut, Kemenpan RB menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pimpinan instansi pemerintah. Pertama, mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantasnya. Kedua, menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungli. Ketiga, melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain. Keempat, meminta kepala instansi memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat. Kelima, memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan. Keenam, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli. Ketujuh, meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas aparatur sipil negara. 8. Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Sejak dibentuk pada Oktober 2016 berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2016, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar telah menunjukkan hasil. Baru beroperasi selama 2 bulan saja, Satgas telah mendapatkan sebanyak 22.000 laporan. Dan dari laporan-laporan itu sebagian besar langsung ditindaklanjuti karena langsung disalurkan kepada instansi lembaga terkait yang menangani pelayanan publik langsung yang terkena masalah itu, dan sudah langsung ada tindakan administrasi, tindakan hukum dan sebagainya. Selain 8 langkah memberantas pungli, pemerintah juga harus melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah di sektor pelayanan publik yang selama ini rawan menimbulkan terjadinya pungli. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mokhtar menilai pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaan secara rinci terkait sektor mana saja yang berpeluang menjadi ladang pungli, karena akan menjadi presiden buruk cerminan tata kelola pemerintahan yang baik. Operasi tangkap tangan terkait pungli di Pelabuhan Samarinda ibarat fenomena gunung es dan kemungkinan terjadi juga di sektor lain khusus berkaitan dengan pelayanan publik dan perizinan. Pungli secara umum terjadi masif dengan nominal yang kecil. Meski demikian, hal itu tetap tidak bisa dibenarkan. Tim Liputan, Berita 1.